mengenai update beliau mengenai program cek kesehatan gratis. Diputuskan oleh beliau nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan di puskesmas dan juga klinik-klinik. Nanti beliau sama seperti yang makan bergizi mau lihat itu di salah satu puskesmas. Ini kan diupdate juga bahwa ini adalah program yang menyentuh 280 juta orang kan. Jadi teman-teman pernah dengan program stunting kan? Stunting itu kan penerimanya 5 juta balita. Ada program imunisasi itu sekitar 70 juta yang menerima layanan ini. Ada program makan bergizi gratisnya Bapak Presiden, itu kan sekitar 83-85 juta. Yang besar juga program vaksinasi COVID, itu kan 180 juta orang lah yang kita vaksinasi. Nah ini adalah program terbesar karena 280 juta masyarakat seluruhnya mulai dari balai lahir sampai lansia itu kita layani. Mungkin nggak langsung 280 juta, tahun pertama kalau saya dapat 50 juta, 60 juta aja udah senang gitu ya. Tapi kan kita harapkan ini makin lama makin naik terus. Dan di Kompas waktu kemarin keluar rating presiden tinggi kan nomor satunya tingginya gara-gara program kesehatan gratis ini. Jadi kita harus pastikan bahwa ini jalannya baiklah pesannya dari beliau. Nah ini akan dilakukan 2 grup ya. Grup yang pertama adalah usia di bawah usia sekolah, di bawah 6 tahun dan di atas usia sekolah. Itu nanti dilakukannya pada saat hari ulang tahun mereka plus 1 bulan. Khusus yang Januari, Februari, Maret boleh sampai April. Jadi ulang tahunnya udah lewat. Dilakukannya di mana? Di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Nah khusus yang usia sekolah itu dilakukannya bukan pada saat ulang tahun tapi pada saat masuk sekolah. Ya pada saat masuk sekolah lakukannya di sana. Kenapa? Supaya nggak penuh puskesmasnya. Karena kan 280 juta orang. Nah tadi diupdate juga screeningnya tuh untuk yang bayi baru lahir ada 6, yang balita ada 8, kemudian anak-anak tuh 11 SD, SMP 13, SMA 12 jenis, dewasa 19, lansia 19 ya. Mungkin yang baru-baru misalnya screening jiwa. Kan dulu kita nggak pernah screening tuh. Sekarang screening jiwa tuh mulai anak sekolah SD udah kita screening. Karena kita juga hasil survei kesehatannya terakhir lihat bahwa ternyata banyak 1 dari 10 kita punya gangguan anxiety atau depresi, gangguan jiwa. Jadi itu kita screening juga. Kemudian untuk yang sudah di atas 40 ada screening cancer, terutama yang 4 besar ya. Kanker payudara sama cervix itu untuk wanita kan ini pembunuh terbesar. Kemudian laki-laki itu paru dan kolorektal ya, kolon. Nah itu kira-kira seperti itu. Kalau untuk anggarannya sendiri 4,7 juta ya Pak pernah disebutin itu untuk 280 juta itu. Betul. Itu dari Kemenkes semua atau gimana? Ya ada yang dari Kemenkes, ada yang kemarin ada yang dari Quick Win ditambah sama Pak Prabowo kan. Kemarin kena potong juga ya, tapi saya bilang ya kita lihatlah toh anggaran itu kan dibikin untuk 200 jutaan kalau nggak salah. Nggak mungkin, saya rasa sih nanti kita lihat aja di bulan Juni ya. Saya nggak yakin juga bahwa 200 jutanya masyarakat akan screening. Mungkin di tahun pertama saya sampai 100 juta aja udah sangat senang sekali ya. Banyak wartawan juga kan belum tentu mau screening karena takut menerima kenyataan sakit yang ketahuan gitu kan. Jadi ya. Apa ada kemungkinan ditambah pada 4,7? Iya kalau kurang nanti kita minta. Dan beliau bilang bisa. Tapi apakah mau ditambah sekarang? Saya bilang nanti kita lihat deh. Kalau ternyata memang butuh kita minta tambahan. Karena memang sekarang kan prioritas spendingnya beliau juga sedang banyak ya. Pak, mengenai pemotongan anggaran itu bagaimana Pak dampaknya dengan kondisi Kemenkes, pelayanan seperti apa gitu? Oh, kebutuhan anggarannya udah ada kan? Kebutuhan anggarannya sebenarnya ada. Kemarin dipotong aja, kan banyak kementerian lembaga kan juga dipotong. Tapi kalau buat saya nggak apa-apa juga, kita lihat dulu. Karena kan anggarannya kita bikin kan untuk 200 jutaan. Saya rasa sih tahun ini mungkin bisa 100 juta aja saya udah seneng. Jadi artinya kan sebenarnya 50-70% lah anggaran yang kita butuhkan gitu ya, supaya di awal tahun depan udah ada. Program selain ini apakah ada dampaknya gitu? Oh ada dampaknya. Semuanya ada, semua kementerian ada. Menurut saya ya pemotongan anggaran ini bagus juga supaya kita lebih hemat ya. Cuma nanti kita lihat mana yang benar-benar kita bisa hemat, apa yang benar-benar mengganggu masyarakat. Saya rasa pemerintah juga tahu kok, kita nggak ingin agar
layanan-layanan yang mengganggu ke masyarakat itu kepotong. Saya rasa nanti akan ada, bisa lah kita diskusi untuk menambah kalau misalnya memang ada yang sangat dibutuhkan oleh Kemenkes masyarakat. sendiri, Pak, bidang apa yang mungkin akan terkena efisiensi, teman, yang tadinya ada kegiatan yang dihilangkan atau apa? Kita yang jelas yang dipotong adalah semua yang berkaitan dengan meeting-meeting, perjalanan dinas, upacara-upacara, hari-hari perayaan, itu semua potong tuh 50%-an. Itu udah kita potong. Tapi sekarang karena pemotongannya cukup dalam, nah kita lagi cari lagi di mana perjalanan dinas. Kemarin mau, ya udah nih eselon 1 udah terbangnya jangan pakai bisnis kelas deh gitu kan, pakai ekonomi aja sama kayak wartawan gitu. Kalau perlu menterinya juga naiknya Citylink gitu kan, jadi nggak ada bisnis kelasnya. Kalau menterinya di ekonomi kan nggak enak yang di bisnis kelas gitu. Udah kita pakai Citylink aja biar lebih murah. Nah itu nggak apa-apa juga sih. Target pemangkasannya berapa, Pak? Kemenkes ini nanti habis ini saya mesti lari ya ke DPR, mesti untuk bicara mengenai anggaran 19 triliun kita yang diminta potong. Tapi gitu untuk ya. eselon 1 ekonomi itu masih wacana, Pak, belum diputusin ya? Oh, di kita sih udah tuh. Kita lihat. Malah kita pikir-pikir mungkin menterinya juga tuh di ini kalau yang terbangnya pendek-pendek itu ngapain juga ya. Tapi kalau terbangnya jauh ya pegel juga sih. Tapi kalau pendek-pendek kan nggak apa-apa juga. Sama Ada korban nggak, Pak, dari Kalau mental itu berarti sampai diagnosa, Pak? Screening itu gini ya. Kalau screening kan periksa apakah ada ciri-ciri apa enggak. Sesudah screening baru diagnosa. Diagnosa tuh butuh benar-benar tuh ahlinya. Kemudian nanti diobati. Kan kira-kira gitu, screening, diagnosa, obati. Nah, yang dilakukan sekarang itu adalah screening ya, bukan diagnosa. Nah, untuk jadi diagnosa itu kita bilang sebaiknya udah BPJS supaya nanti bisa di-cover dengan perawatan BPJS. Yang dilakukan sekarang screening. Sama kayak darah gitu kan, darah di screening. Misalnya gula darahnya di atas 200. Nah, itu mesti didiagnosa. Kenapa sih gula darahnya tinggi? Ini kan perlu dokter. Habis itu kan dikasih obat. Nah, itu tahapan berikutnya. Yang kita lakukan ini adalah benar-benar screening di awal. Karena dengan screening ini kita tahu kalau ada potensi tidak sehatnya dan kita bisa tangani lebih cepat dan tangani lebih dini. Itu lebih murah juga. Kalau untuk kesehatan mental berarti screening, satu kali screening itu bisa kelihatan semua ya, Pak? Bisa kelihatan. Oh, ini kira-kira wartawan ini stres apa enggak gitu kan, anxiety apa enggak gitu. Tanggal 10 nanti sama cek Pak kita Prabowo lihat. yang langsung meresmikan. Enggak, ya sama kan. Prinsipnya kan kita enggak mau bikin acara-acara. Jadi enggak dalam bentuk acara ya, kita luncurkan aja. Kita koordinasi dengan Pak Mendagri, dengan seluruh gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas kesehatan. Jadi kita jalan. Mungkin Pak Prabowo nanti kayak yang sekolah tuh dia nengokin lah. Ya, daerah-daerah soal yuk. BPJS yang mengalami klaim. Nah ini Pak, dikit Pak. Itu BPJS, saya udah bilang ke Bapak, kalau hitung-hitungan kami sama Ibu Menkyu, 2025 harusnya aman. Di 2026 kemungkinan masih ada adjustment dari tarifnya, dan saya minta waktu ke beliau nanti kalau hitung-hitungannya sudah pas mau menghadap dengan Ibu Menteri Keuangan untuk menjelaskan. Ada penyesuaian tarif nggak? Rencananya Di itu 2026 itu ya Pak? 2026. Tapi mesti itu sedang dikerjakan dengan Kementerian Keuangan, BPJS dan Kementerian Perkiraan Kesehatan. naiknya Pak berapa persen? Belum ada angkanya. Makanya masih ngadep beliau. Tapi udah dikasih waktunya nanti.